Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari, saya akan mengemukakan kebenaran Alkitabiah mengenai gambar diri Kristen, atau siapakah kita di dalam Tuhan. Gambar diri Kristen memiliki pengertian yang sama dengan jati diri Kristen, yaitu siapakah kita sesungguhnya di dalam Tuhan. Maksudnya, siapakah kita dalam perspektif ilahi atau menurut pandangan firman Allah. Dengan memahami gambar diri kita secara benar, maka kita akan dituntun pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu originalitas diri kita. Dan dengan memahami gambar diri secara benar akan menolong kita membangun persekutuan yang benar dengan Allah. Gambar diri juga bisa berarti cara pandang kita terhadap diri kita. Hal ini akan berdampak pada rasa berharga atau tidaknya kita, puas atau tidaknya kita terhadap diri sendiri. Gambar diri negatif berasal dari dunia yang mendasarkan perasaan berharga dari hal-hal yang bersifat jasmani, yaitu keadaan fisik, ekonomi, keuangan, prestasi, dan prestis. Sedangkan gambar diri positif berasal dari Allah. Gambar diri kita yang positif yang berasal dari Allah diantaranya adalah bahwa kita ini berharga karena kita disebut sebagai ciptaan yang membawa rupa dan gambar Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, kita membaca bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan teladannya. Jadi manusia berharga karena membawa rupa dan gambar Allah. Rupa dan gambar Allah itu menyatakan adanya potensi kebaikan yang luar biasa dalam diri kita sendiri. Yang berikutnya, kita berharga karena Allah itu turut campur tangan dalam pembentukan diri kita, bahkan sejak dalam kandungan. Dia juga melihat perjalanan hidup kita di masa lalu, bagaimana kita dibesarkan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan sekalipun. Perhatikan bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dialah yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Allah mengerti keadaan kita sejak semula, bahkan sampai selama-lamanya. Selanjutnya, kita berharga karena sekalipun kita adalah manusia yang berdosa, kita orang-orang yang telah memberontak kepada Allah, kita orang-orang yang najis, tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui kematian Yesus di salib serta kebangkitan-Nya. Dia yang maha kuasa, Dia Allah yang sempurna, rela turun ke bumi mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Kemudian kita berharga karena kita dijadikan kawan sekerja Allah dalam ladangnya Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dituliskan bahwa kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Allah siapkan sebelumnya. Dan kita berharga karena Roh Kudus berkenan diam di dalam diri kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa tatkala kita percaya pada Injil keselamatan kita, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah yang telah dijanjikan itu. Kita juga adalah bait Roh Kudus, rumah Allah yang dikasihinya. Roh Allah ada diam di dalam diri kita, dan Roh Allah yang diam di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kemudian kita berharga karena Tuhan Yesus berjanji akan memenuhi segala keperluan kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, ayat yang ke-19, kita membaca bagaimana Paulus mengatakan,
Allah lah yang memelihara kita. Allah-nya yang akan memenuhi setiap keperluan kita menurut kuat dan kuasa-Nya. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32 kita membaca bahwa kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Sungguh Allah akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Dan selanjutnya saya mau menyampaikan bahwa kita berharga karena bila kita gagal, Allah akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ingat bahwa Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dituliskan bahwa kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah mengasihi kita dan kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.